maka najis. Ketika sholat kita bawa dompet dari kulit, ya, atau kunci gantungan kunci mobil terbuat dari kulit hewan. Kalau tidak disamak kulit hewan tersebut, maka kita membawa bangkai, membawa najis, maka sholat kita tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah secara maksimal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bertemu dengan kami. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan kitab Mabadi'ul Fiqih Juz 2. Kemarin kita telah membahas bab najis. Benda apa saja yang tergolong najis? Ya, ada darah, ada nanah, ada muntah, dan sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan kami, yaitu tentang bagaimana cara kita membersihkan najis tersebut. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa tadhurun najasatu? Bagaimana cara mensucikan najis? Yughsalu mahalluha bil ma'it tahur, yaitu dibasuh tempat yang terkena najis dengan air yang suci. Hatta tazula, sampai hilang. Apa yang hilang? Raihatuha, yaitu baunya. Wa launuha, sampai hilang warnanya. Wa ta'muha, dan sampai hilang rasanya. Ila najasatil kalbi, kecuali najis anjing. Wal khinziri, dan najis babi. Wa jildil maitati, dan najis bangkai. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi cara untuk mensucikan najis yaitu dengan cara dibasuh tempat yang terkena najis. Misal yang terkena najis ini tangan kita, terkena iler. Iler itu termasuk najis, ya, atau terkena pipi kita, atau terkena baju kita, ya. Maka tempat yang terkena najis itu harus dibasuh dengan air yang suci. Jangan air yang tidak suci atau air najis misalnya. Air najis itu air apa? Air yang sedikit yang kejatuhan najis. Misalnya ada di rumah kita bak mandi atau bak air kita, ukurannya kurang dari 2 kula, kecil. Lalu ada tai cecak di dalamnya, ya, maka itu sudah menjadi air najis. Lalu kita buat untuk mensucikan najis, maka tidak bisa. Nah, syaratnya harus air yang suci lagi mensucikan, dan airnya, ya, air yang banyak, ya, agar kita tidak was-was atau tidak ragu-ragu ketika menggunakan air tersebut. Ya, jadi harus dibasuh tempat yang terkena najis dulu dengan air yang suci. Selanjutnya apalagi syaratnya? Syaratnya itu harus hilang, ya, harus hilang benda najisnya tadi, harus hilang apanya? Baunya. Kalau misalnya kita terkena kotoran tai cecak misalnya di tangan kita, maka kita harus menyiram, ya, menyiram zatnya dulu. Kita siram, kita hilangkan, warnanya harus hilang. Setelah itu kita lihat masih ada tidak warnanya, ya. Ketika warnanya masih ada, terus kita hilangkan. Setelah itu, untuk biar supaya yakin itu bersih, kita cium, ada tidak, ya, ada tidak baunya. Setelah itu, setelah hilang, ada tidak rasanya. Tetapi ya tidak mesti kita harus rasakan. Kira-kira sudah hilang rasanya, maka itu sudah suci dari najis.
Tapi kecuali ya tidak berlaku pada najis anjing dan babi karena ada cara tersendiri untuk menghilangkan najis anjing dan najis babi serta najis bangkai, kulit bangkai. Oke. Nah, itu tadi cara mensucikan najis selain najis anjing, babi dan kulit bangkai. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana sih cara mensucikan najis anjing, najis babi dan najis kulit bangkai ya. Kaifa tadhuru najasatul kalbi wal khinziri? Bagaimana cara mensucikan najis anjing dan babi? Caranya yaitu yugsalu mahalluha, yaitu dengan dibasuh tempatnya sama. Misalnya kita terinjak bangkai babi, ya itu maka harus kita bersihkan dulu tempat kaki kita yang terkena najis bangkai babi atau anjing tadi, bil ma'i, dengan air ya, dengan air, sab'a maratin ya, 7 kali basuhan air atau basuh sampai 7 kali saking beratnya najis anjing tadi. Ihdahunna biturabin, salah satunya dicampur dengan tanah ya. Jadi gini caranya, misal yang terkena kaki kita ya, yang terkena misal kaki kita terinjak ya, terinjak, maka yang terkena tadi itu harus kita bersihkan dulu selama 7 kali, salah satunya harus dengan tanah ya. Satu basuhan pertama dengan air ya, kita bersihkan sampai hilang ya, sampai hilang warnanya, sampai hilang baunya. Setelah itu, setelah dengan air pertama, basuh air kedua, basuh air ketiga. Maka pas basuhan keempat kita campur, kita gosok-gosokkan dengan tanah ya, tanah apa saja. Yang lebih bagus tanah liat ya, tanah liat itu bagus untuk menghilangkannya. Nah, ambil lumpur, kita gosokkan tanah itu ya, kita gosokkan. Setelah itu kita basuh yang kelima, basuh lagi dengan air yang keenam, ketujuh, selesai. Nah, begitulah cara mensucikan najis anjing dan babi. Saking beratnya najis tersebut, maka cara membersihkannya pun berbeda dengan cara membersihkan bangkai-bangkai najis-najis yang lain. Oke, selanjutnya itu tadi sudah kita jelaskan bagaimana cara mensucikan najis anjing dan babi. Selanjutnya bagaimana cara mensucikan najis kulit bangkai? Yaitu yathuru biddabghi, yaitu dengan cara mensucikannya dengan cara disamak ya. Disamak itu kulit bangkai tadi kita bersihkan ya, kita bersihkan sebersih-bersihnya sampai hilang baunya ya. Kita bersihkan dengan sabun, dengan apapun itu kita bersihkan, sudah bersih lendirnya, lemaknya sudah bersih, kita jemur ya. Setelah kita jemur ya, kering, kita bersihkan lagi ya. Kalau perlu kita rebus. Nah, setelah rebus kita jemur lagi sampai memang benar-benar bersih ya, sampai benar-benar bersih, maka itu boleh dipakai ya. Dipakai untuk ikat pinggang ya, dipakai untuk tas. Maka hati-hati bagi kita yang memiliki ikat pinggang terbuat dari kulit buaya, kulit ular. Maka ketika kita sholat atau dompet misalnya, ketika kita sholat, kalau seandainya kulit tersebut, cara pembuatan ikat pinggang tersebut tidak digunakan sistem sama atau tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka itu termasuk bangkai. Maka najis ketika sholat kita bawa dompet dari kulit ya, atau kunci, gantungan kunci mobil terbuat dari kulit hewan. Kalau tidak disamak kulit hewan tersebut, maka kita membawa bangkai, membawa najis, maka sholat kita tidak sah ya. Oleh karena itu berhati-hatilah bagi kita yang memiliki aksesoris ataupun benda ikat pinggang, dompet, tas ya, yang kita bawa ketika kita sholat, ataupun bahkan baju kita, celana kita dari kulit, maka hati-hati, waspada, jangan-jangan itu belum disamak. Oleh karena itu kita berhati-hati lebih baik. Ya, itulah penjelasan tentang bagaimana cara mensucikan najis ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.